kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. Perempuan, sejak awal penciptaan mereka adalah sama dengan laki-laki, karena Allah telah menetapkan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dan bila berbeda, masing-masing hanya tingkat pengabdian. Dalam Islam, wanita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan laki-laki. Mereka memiliki hak pahala perbuatan baik dan hukuman untuk perbuatan buruk, dan memiliki kewajiban ibadah yang sama. Pandangan Islam tentang perempuan adalah bahwa mereka memiliki kedudukan yang sangat mulia dan setara dengan laki-laki. Islam tidak membeda-bedakan antara perempuan dan laki-laki, dan keduanya memiliki kedudukan yang sama di mata Allah. Islam juga memberikan hak-hak yang sama kepada perempuan, termasuk hak warisan, kepemilikan penuh terhadap harta, dan kebebasan dalam memilih pasangan hidup. Dalam Islam, perempuan tidak hanya dipandang sebagai individu yang memiliki peran dalam kehidupan sosial, tetapi juga sebagai individu yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dengan laki-laki. Dijelaskan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, artinya, "Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." Selanjutnya dalam pembahasan kali ini ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama, wanita sebagai manusia, wanita sebagai ibu, kritik Islam terhadap faham feminisme, dan Islam memposisikan perempuan sesuai hak dan kodratnya. Yang pertama, wanita sebagai manusia. Islam juga menempatkan wanita sebagai pemimpin yang memiliki kualitas ketakwaannya, kebaikannya selama hidup di dunia, dan warisan amal baik yang ditinggalkannya setelah meninggal. Wanita memiliki hak untuk menjadi pemimpin dan memiliki peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34. Derajat seorang wanita terhadap Allah dapat dibuktikan dengan bagaimana Allah menurunkan surat An-Nisa kepada Rasul-Nya untuk memuliakan seorang perempuan. Bagaimanakah hukum pemimpin perempuan dalam Islam? Suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Muslimah menyatakan bahwa tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan pemerintahan wanita kepada seorang wanita. Di sini saya akan membukakan pendapat ulama yang sangat menjunjung tinggi derajat wanita, yaitu Yusuf Al-Qaradawi dan juga Bayu Hamka. Yusuf Al-Qaradawi berpendapat bahwa semua orang berhak untuk menjadi pemimpin, termasuk perempuan, asal dia mempunyai kemampuan untuk menggerakkan manusia. Bayu Hamka juga memaknai bahwa orang kaum laki-laki maupun perempuan, mereka bersatu dan saling mendidik satu sama lain dalam kesatuan. Selain perempuan mengambil bagian dalam pendekatan agama dan membangun masyarakat Islam, orang beriman laki-laki dan perempuan serta percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berikutnya, wanita sebagai ibu. Islam mengajarkan bahwa setiap kelahiran masih dalam keadaan fitrah, dan seorang anak manusia aslinya condong dengan iman dan Islam. Seorang ibu memiliki kewajiban mendidik iman kepada anak-anaknya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan kodrat wanita sebagai perantara lahirnya manusia di bumi ini. Wanita diberi kelebihan untuk bisa mengandung, melahirkan, memelihara calon manusia, dan mendidiknya. Meski tentu aja jadi ibu rumah tangga sama mulianya, nyatanya ini bikin perempuan harus milih antara karir atau keluarga. Selanjutnya, faham feminisme. Yang pertama ada feminisme liberal. Aliran ini berfokus pada memperjuangkan hak-hak perempuan dalam politik, pendidikan, ketenaga kerjaan, dan lain-lain,
serta menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam masyarakat. Namun, feminisme liberal juga dikritik karena menempatkan kesuksesan perempuan dalam kacamata laki-laki, serta tidak memberikan perhatian terhadap akar masalah yang menyebabkan ketimpangan gender. Yang kedua, feminisme radikal. Tujuan dari feminisme radikal adalah untuk menggulingkan sistem patriarki dengan cara apapun, serta menghapuskan semua bentuk ketuhanan laki-laki dalam konteks sosial dan ekonomi. Feminisme radikal ingin membebaskan laki-laki dan perempuan dari peran gender yang kaku dan diskonstruksi masyarakat, serta menghilangkan ketidaksetaraan gender dalam semua konteks sosial dan ekonomi. Lalu ada feminisme dalam Islam. Feminisme dalam Islam tidak sama dengan emansipasi. Emansipasi dapat diterjemahkan sebagai pandangan yang mengusung peran serta wanita di ruang publik. Sedangkan feminisme lebih dari itu. Feminisme dalam Islam berupaya memperjuangkan hak-hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang diterapkan di kalangan konservatif tradisional. Halo teman-teman, dalam video kali ini kita akan membahas tentang feminisme dan disorientasi seksual dalam perspektif Islam. Saat ini, dalam masyarakat kita sering mendengar banyak perspektif mengenai posisi dan eksistensi perempuan dalam Islam. Tak jarang juga, masyarakat memandang sebelah mata peranan perempuan di ruang publik. Seringkali perempuan, khususnya muslim, mendapat stigma bahwa perempuan hanya dapat melakukan kegiatan yang berurusan dengan rumah tangga dan adanya larangan perempuan untuk mengekspresikan diri di ruang publik. Apakah stigma tersebut dibenarkan dalam Islam? Mari kita bahas bersama dalam video kali ini. Melihat dari sejarah Arabnya Islam di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan, misi utama beliau diutus untuk ke dunia ini yaitu untuk memperbaiki akhlak. Hal itu berkaitan dengan bagaimana Rasulullah diutus oleh Allah untuk merubah akhlak kaum Quraisy yang pada saat itu memandang perempuan sebagai objek yang tidak memiliki kekuatan. Bagaimana Rasulullah memberdayakan perempuan? Banyak kita temui dalam hadis atau risalah nabawiyah beliau. Salah satunya adalah adanya seorang muslimah yaitu Siti Aisyah. Beliau adalah salah satu istri Rasulullah yang memiliki kecerdasan intelektual yang tinggi. Salah satu contohnya ketika di mana ada perang, beliau dengan bijaksananya menjadi panglima perang. Beliau sebagai perempuan memimpin ribuan kaum muslimin untuk berperang. Tidak ada yang memandang beliau sebelah mata. Hal ini membuktikan pada zaman Rasulullah perempuan memiliki kebebasan kedudukan yang sangat luas untuk mengekspresikan diri mereka di ruang publik. Ketika pada zaman Rasulullah saja perempuan tidak dipandang sebelah mata, harusnya pada saat ini perempuan juga berhak mendapat kebebasan, bukan? Lalu bagaimana feminisme dalam Islam saat ini? Saat ini di Indonesia, perempuan tidak memiliki permasalahan dalam hal feminisme karena para kaum perempuan saat ini sudah terbiasa dengan adanya pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan di ruang publik. Dalam konteks pendidikan dan politik saat ini, Indonesia juga sudah memberikan kebebasan kepada perempuan untuk berkarir dan mengembangkan bakatnya. Saat ini, tidak ada larangan yang membatasi perempuan untuk berkarir, beraktivitas seperti biasa. Maka dari itu, kita harus bisa memberikan semangat kepada kaum perempuan untuk terus mengembangkan potensi yang dimiliki karena di dalam Islam sendiri pun sudah membebaskan perempuan untuk berkarya, bekerja, dan mengembangkan potensinya. semoga kita semua dalam lindungan Allah dengan menaati peraturannya dan menjauhi larangannya. Yang pertama yaitu kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Islam tidak membedakan posisi seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Beberapa ayat Al-Quran seperti Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 menekankan persamaan gender dan kemanusiaan perempuan. Perempuan sesuai hak dan kodratnya. Dalam Islam, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti beriman, beramal soleh, beribadah, memiliki harta kekayaan, berpendidikan, dan memiliki kesempatan untuk memutuskan ikatan perkawinan. Perempuan juga memiliki peran yang sama pentingnya dengan laki-laki dalam masyarakat, sebagai pasangan pria dan memiliki hubungan yang kemitraan, kebersamaan, dan saling ketergantungan. Dan yang ketiga ada pandangan tentang kesetaraan.
Pandangan tentang kesetaraan Islam tidak mengenal istilah feminisme dan gender dengan berbagai bentuk konsep dan implementasinya dalam melakukan gugatan atas nilai-nilai subordinasi kaum perempuan. Islam tidak membedakan kedudukan seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Lalu yang keempat ada pandangan tentang hak-hak perempuan. Islam tidak menjamin martabat wanita. Islam juga tidak datang untuk menghukum dan memenjarakan mereka dalam sel-sel penjara imajiner di luar batas kemanusiaan. Islam memperjuangkan hak kesetaraan perempuan dengan laki-laki yang diterapkan di kalangan konservatif tradisional. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah pandangan tentang kesetaraan dalam Islam. Islam memperjuangkan kesetaraan gender dalam berbagai bidang seperti sosial, politik, dan ekonomi. Islam tidak membedakan posisi seseorang berdasarkan jenis kelamin dan tidak ada bias gender dalam Islam. Islam mendudukkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sama dan kemuliaan yang sama. Sekian video penjelasan dari kami tentang pandangan Islam tentang perempuan dan feminisme. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.